istri dan suami senang dan tenang. Oke, kita sama-sama belajar ya di sini. Indra juga belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel aku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Menenangkan istri itu dengan cara dikasih makan mulut, mata, dan telinganya. Sedangkan menyenangkan suami itu dengan cara dikasih makan ego, selfishnya, harga diri, dan nafsunya. Nah, apa ya itu dikasih makan itu kan perempuan suka makan. Mulut kan perempuan itu suka cerita ya. Perempuan itu suka cerita, suka ngomong, makanya suami itu siap-siap pasang telinga aja buat mendengarkan seseruannya gitu ya. Dan telinganya dia itu suka mendengar kata-kata yang so sweet gitu ya, seperti itu. Oke, sedangkan untuk menyenangkan suami itu cuma dikasih makan egoisnya, selfishnya dia. Jadi dia mau apa diturutin iya aja gitu. Soal nanti bener nggak benernya nanti, yang penting nurut dulu, dikasih makan dulu egonya atau selfishnya ya. Kalau mau bicara nanti itu pun juga ada caranya gitu, nggak bisa, karena seorang laki-laki atau suami itu tidak bisa dinasihati dengan istri. Dia itu hanya bisa dinasihati oleh orang tua dan gurunya dan Allah. Istri masih effort buat ngejelasin, nasehatin, itu sama aja tidak ada gunanya gitu, karena yang bisa menjelaskan, menasihati hanya Allah, orang tuanya, dan gurunya kalau dia punya guru ya. Harga diri. Nah, suami laki-laki ini sangat mementingkan sekali dengan harga dirinya, apalagi kok dibilangin atau dianggap apa gitu di depan temannya, itu sangat-sangat membuat harga dirinya itu tidak baik-baik saja gitu, dan akhirnya gak suka itu sama istrinya. Meskipun secantik apapun istrinya, kalau harga dirinya sudah dihancurkan gitu ya, dibuat gak baik-baik saja ya, begitulah. Dan nafsunya nih, nafsu ini kalau misalkan suami itu minta ibadah ya langsung dituruti, nggak usah dinanti-nanti. Sekalipun itu kita melakukan sholat ya kan, itu Allah aja mau loh diduakan sama suami. Maksudnya kalau misalkan masih ada waktu ya dilayani dulu suaminya baru sholat kan ya gitu. Ini bukan sekedar hubungan saja ya, tapi dia lebih ke tantrum-tantrumnya, terus lagi tayet-tayetnya kayak gitu ya. Jadi kita harus ngasih makan itu nafsunya juga, 3 itu ya. Kasih makan mulut istri, beri nafkah yang layak, kasih makanan yang enak, sering ngajak makan di luar, dengerin ya ceritanya,
Yain aja kalau misalkan dia itu lagi tantrum. Anggap bener aja semua reminder tuh istri. Sama sebenarnya istri sama suami itu selfishnya, egonya itu sama, mau saling menang sendiri. Nah itu yang menyebabkan rumah tangga itu tidak baik-baik saja, karena ya saling ego. Ya gimana mau menang semuanya gitu kan ya, kalau nggak ada yang lah ya noisy atau ya kan, rumah tangga juga jadi nggak damai, nggak baik-baik aja gitu ya. Ya aku itu orangnya itu suka yang rumah tangganya itu adem ayem damai, nggak noisy kayak ada debat-debat atau apa. Aku tidak suka, tapi ternyata dulu Dindra itu belum belajar, jadi belum tahu gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah wis kedaden tenan itu duwe omah sing gak berisik gitu ya. Kasih makan mata istri, senengin dengan kasih hadiah, senengin dengan yang indah-indah, seperti diajak jalan-jalan, liburan, lihat pemandangan, makan lahap, apapun masakannya, bantuin beresin rumah tanpa diminta, jaga pandangan dari perempuan lain. Nah itu yang dimau istri itu kayak gini. Nah tapi kalau kita sebagai seorang istri juga menuntut, ya gak akan jadi cerita gitu ya, tapi dengan cara disentuh hatinya. Kalau dulu Dinda suka ya kayak gini-gini, tapi setelah tidak menggenggam dunia lagi, aku tuh lebih ke ibadah aja ya kan. Padahal sudah dikasih hadiah masih tantrum aja ya kan, udah disenengin, diajak jalan-jalan, masih gak bener lagi suaminya. Terus kerja juga kerja juga disempet-sempetin, masih nyenengin istri, masih gak bener lagi. Itulah perempuan ya. Terus udah dikasih makan lahap, masih gak pas juga. Masakannya udah dipuji diiniin ya kan, masih gak trep. Udah dibantuin rumah, dikomentarin kan gitu ya. Istri kalian iya enggak? Kalau aku dulu iya, tapi kalau sekarang tahu ilmunya ya insyaallah berusaha enggak ya. Kasih makan telinga istri, kasih pujian, apresiasi usahanya, nasehatin dengan bahasa yang baik ya, nggak usah kayak nada-nada yang berotot atau tinggi ya. Terus sering tanya apa aja kegiatannya, respon obrolannya. Kalau dulu bener-bener ya diistimewakan banget, tapi itu masih nggak pas mulu ya kan. Siapa yang sering di sini suaminya muji, masya Allah cantik banget istriku kayak gitu, apa I love you kayak gitu, itu jarang-jarang loh. 1000 banding 1 ternyata setelah aku pelajarin, pahamin, ternyata itu tidak semuanya seperti itu ya. Jadi gak usah berharap lah kita yang ngasih dulu, nanti dia yang ngikutin ya. Aku nanti bilang makasih barakallah ke suami, ria nggak ya di konten, soalnya aku udah bener-bener menjaga gitu. Cuma edukasi aja, emang nggak perlu kali ya sama bilang makasih atau apa, langsung aja ke orangnya, lebih kesentuh kan hatinya ya, setiap hari-harinya diucapin gitu ya. Kalau di konten kayaknya ria juga ya, karena Dindra merivasi banget gitu ya. Nah kasih makan ego suami, selfish suami itu dikasih makan, hargai nafkah yang dikasih, bersyukur sama pemberiannya, gak usah menuntut di luar batas kemampuan. Kasih waktu buat dia itu melakukan hobinya ya, gak usah sering ngungkit-ngungkit hal-hal yang dia itu gak bener, tuh gak usah diungkit lagi gitu ya. Sekalipun
itu jadi wound atau luka kita, nggak usah gitu ya. Jadi kalau biasanya itu kalau dikasih nafkah berapa aja bilang masih minta ditambahi, minta ini, minta itu, serba nuntut. Sekarang belajar menerima, rimo ing pandum ya. Itu kalau dibilang nggak bener ya malah nggak bener gitu loh, malah dia kelihatan pengen menang gitu. Makanya kita sebagai yang tahu nih, kan sudah tahu ilmunya, udah dikasih makan aja sekalipun itu tuh nggak enak banget. Memang tidak mudah kan, tingkat tingginya itu ke suami ya, paling tertinggi lah levelnya, di atas suami itu baru istri kan ya. Kalau yang saling-saling mah enak ya, tapi gimana kalau yang nggak saling-saling? Apa terus mau selfish sendiri-sendiri, egois sendiri-sendiri? Kan enggak ya. Jadi sebagai kita yang tahu, ya ngalah aja, ya di ngertiin ya, siapa tahu nanti suami juga ngikutin ya. Soalnya Dindra ngelihatnya gitu ya, kalau kita itu baik, suami juga baik. Tapi kalau kitanya itu gak baik, oh berarti ya dia itu juga gak baik gitu. Setahu aku gitu, yang ku jalanin, yang ku alamin. Kalau kalian gimana? Komen ya. Poin hobinya ya, gak usah sampai diancem-ancem. Masya Allah, itu harga dirinya udah gak ada lagi. Disemangatin, disupport, kalau bisa dikasih hadiah ya, yang membuat dia itu makin semangat melakukan hobinya. Kalau hobi gak setia gimana kak? Yo ini level yang sudah up. Yang gak setia itu bukan hobi, beneran deh. Aku loh ya dulu gak bisa setia, tapi pas sama suami ya bisa gitu. Tapi itu bukan hobi ya, melainkan itu tuh rasa yang nggak pernah puas, yang nggak mensyukuri kayak gitu loh. Itu bukan hobi, itu bisa, itu tetap bisa disembuhkan asal ketemu pawangnya dan ketemu cara mengatasinya gitu. Insya Allah bisa, semuanya bisa atas izin Allah ya. Masih makan harga diri suami. Nah ini tuh turuti perintahnya, dan apa aja nggak dibolehin itu diturutin ya. Terus nggak usah lah pakai ngomongin ya yang nggak ada di suami, itu nggak usah. Mending dilihat tuh yang indah-indah, yang lebih-lebihnya itu apa, terus disyukurin, makasih, bilang makasih gitu sama suami ya. Terus gak usah lah ya membandingkan. Biasanya tuh kan ini, itu loh ayah, kamu sama itu mah sering betah di rumah, manjain istri apa gitu ya kan, sering kayak gitu. Itu gak usah ya. Itu juga self reminder buat aku sendiri itu, karena dengan seperti itu gak malah buat suami itu baik, malah makin baik gitu ya. Terus apalagi dengan mantan, siapa yang punya mantan terindah? Pasti semua punya ya. Nggak tahu kalau yang menjalin satu orang, aku nggak tahu. Tapi kalau Dindra rasa semua punya masa lalu, ya kan? Mungkin ada yang sekali aja ketemu cowoknya, ya suami itu tok deal, nggak pernah menjelajahi. Mungkin ada kali ya, tapi aku ya nggak tahu ya, dikasih kesempatan sama Allah gitu ya, mungkin buat mengenal, oh ini gini, oh ini gitu mungkin ya. Aku juga nggak paham, soalnya kan kita beda-beda ya, ada yang cuma satu aja, ada yang udah banyak gitu ya. Oke, selanjutnya yang penting pas nikah itu setia ya, itu utama. Selanjutnya adalah perlakukan suami itu dengan lembut gitu ya. Apa ya, Dindra itu nggak bisa lembut
Nah, kalau nggak lembut, hormat deh, hormat, hargain gitu ya. Nggak usah suka yang debat-debat atau nggak damai, apalagi di depan orang lain. Nah, ini Dinda juga belajar juga. Dan itu tutup aibnya, nggak usah diceritakan orang lain. Buat itu suami itu merasa dibutuhkan dan merasa berguna ya. Jadi disimpanlah rapat-rapat ya. Kalau Dinda kayak gini itu bukan bermaksud cerita aib, tapi menggambarkan aja gitu ya. Sudah, kalau misalkan akunya yang gak baik, kita semua berusaha menjadi baik gitu ya. Sudah diterangkan juga ya di konten tuh, kalau tetaplah berbuat baik meskipun bukan orang yang baik-baik gitu ya. Ada itu captionnya ya kan. Makanya Dinda itu juga dulu sering kan ya, kalau pas ada suami gitu itu pasti selalu ngapa-ngapain gitu, padahal tuh suami itu minta hadirnya kita, kehangatan kita, bukan kayak minta kita sibuk malah sibuk HP-an atau sibuk aktivitas lain. Ya udah, kalau ada suami hadir di situ, nanti kalau suami itu sudah melakukan hobi atau kerja atau apa, baru kita mengerjakan yang lain, karena itu penting banget. Hormat, bakti itu ya, bukan terus suami di rumah aku ngaktivitas ini biar cepet kelar, itu enggak loh ya. Pengen cerita kita giling baju, nyuci piring kayak gitu, ternyata itu tidak benar. Ketika suami ada, hadir, dilayani maunya dia, bukan kita melakukan aktivitas lainnya, sekalipun itu kerja juga. Itu kalau menurut aku ya kalau pekerja di luar aku ya nggak tahu ya, mungkin itu sudah ada kesepakatan sama suaminya juga, Dinda juga nggak tahu. Tapi setahu Dinda tetap mengusahakan untuk hadir ketika suami ada, gak usah melakukan apa-apa, fokusnya ke dia, ke anak ya ke anak, ke suami gitu ya. Dibuat hadirnya itu tuh berguna gitu, serasa emang kita itu butuh kehadirannya gitu. Kalau diabaikan ya, nggak dihiraukan, bahkan nggak dilayani, kan seolah-olah oke, dia nggak butuh aku, ya udah aku go aja, ngapain ya kan. Kalau yang suami-suaminya rondoli ya itu cuma sesaat, Dinda kurasa sih gitu ya. Yang terakhir adalah kasih makan nafsu suami ya, kayak langsung kalau diajak, atau mungkin kita yang nawarin. Soalnya kalau kita yang nawarin tuh pahalanya banyak, tapi nek kayak aku kayak gini tuh gak usah ditawarin ya, mau aja apaan ini ya. Jadi langsung gitu ya, cekatan gitu ya. Kalau misalkan kita mau siap-siap dandan yang wangi-wangi ya gak apa-apa, tapi usahain cepet gitu ya. Aku juga kalau masalah dandan, kalau soal dandan ya agak lola memang ya gitu, penuhi keinginan fantasinya, kenyangin gitu hasratnya. Mau di rumah dikenyangin ya, mau dia di luar ngapain nanti juga mikir juga gitu. Meskipun senggak baik-baiknya suami juga mikir kok, kalau misalkan udah kenyang loh ya di rumah. Kecuali kalau dia lapar di rumah ya gimana, nggak cari di luar ya kan gitu ya. Kalau sudah dikenyangin di rumah, itu nggak usah bilang kayak kamu itu udah di rumah udah dikenyangin tapi kenapa di luar masih gini bla bla bla. Itu nggak usah ya, menyebabkan debat atau noisy itu ya. Jadi ya udah aja, yang penting di rumah dikenyangin sesuai keinginannya, mau dia di luar haknya dia sama hisapnya dia sendirilah ya. Misalnya ini edukasinya tentang semuanya ya, mau itu nanti orang tua, anak, suami, mertua, semuanya. Jadi nggak ada yang
aku fokuskan ke Pak Sutri aja enggak ya, itu jadi biar kita itu saling-saling belajar ya. Maaf kalau ada yang enggak berkenan atau mungkin gak jelas atau apa ya. Alhamdulillah, makasih Barakallah yang sudah nonton ya. Dindra utamain yang YouTube itu yang berkunjung ke yang belum 1000 ya subscribe-nya, buat bantuin gitu. Jadi kalau yang belum 1000 kunjungin ya Dindra, nanti aku kunjungin balik, maksudnya aku support gitu ya. Entah itu kamu mau support gak support itu terserah, haknya kalian semua, tapi aku mau bantuin kalian gitu ya, nambah satu-satu lumayan kan ya. Alhamdulillah, makasih Barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.